Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi guru kita Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan. Insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum yang setia membersamai kami di forum ini. Ada Dr. Biri, ada Prof. Partino, ada Dr. Joko, Kiai Agus Kusnadi, dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa kami sapa satu persatu, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Atas nikmatnya pagi hari ini kita diperkenankan untuk berjumpa, bertemu pandang lewat media digital ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian seperti biasanya, dan alhamdulillah pagi hari ini tidak terasa sudah masuk ke episode yang ke-37. Pagi hari ini kita akan membahas satu topik, satu tema dengan judul menjadi pribadi pembelajar. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, karena sudah waktunya, mari kita ikuti kajian pada pagi hari ini, dan kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat masing-masing dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami ingatkan selama materi disampaikan oleh narasumber kita, mohon untuk mikrofon dinonaktifkan sementara waktu agar berjalannya kajian pagi hari ini dapat kita ikuti dengan lancar, dengan baik. Oleh karena itu, selanjutnya waktu kami haturkan kepada Ustadz kita, Dr. Agus Sukaja, Magister Kesehatan. Disilahkan Ustadz. Magister Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara segenap partisipan Golden Habit rahimakumullah. Bersyukur pagi ini kita dapat berjumpa kembali pada episode yang ke-37. Saya pikir ini yang hadir ini adalah inti dari partisipan Golden Habit. Karena biasanya informasinya sudah kita share hari Rabu atau paling lambat Kamis. Ini kemarin tidak sempat tershare, ya, baru tadi malam sudah lebih pukul 20 waktu barat ini baru kita share, ya. Tapi alhamdulillah ya yang hadir masih ya cukup banyak. Saya kira ini merupakan inti dari peserta Golden Habit Forum. Saya juga bersyukur di samping Bapak Ibu sekalian, ya peserta inti, ya, partisipan inti, ini juga ibunda saya juga memonitor acara ini, alhamdulillah, ya bersama adik-adik saya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kita akan membahas tentang menjadi pembelajar. Pembelajar ini merupakan sebuah karakter yang menjadi fondasi dari kemajuan Islam. Dari Islam akan maju, akan cemerlang ketika umatnya memiliki karakter pembelajar. Kalau kita melihat masa-masa keemasan Islam pada beberapa abad yang lalu, itu selalu saja di situ tergambar betapa kaum muslimin itu betul-betul menjadi pembelajar. Ketika bagian dunia yang lain, buku-buku itu masih sangat langka, kita sudah mempunyai perpustakaan yang banyak pengunjungnya dengan buku yang luar biasa. Ya, banyaknya. Ya. Jadi silakan ya mempelajari tentang bagaimana kejayaan Islam di Andalusia, ya, atau di Baghdad, ya, atau di Turki Utsmani. Ya. Kita akan melihat ya, bahwa tradisi atau karakter pembelajar ini meliputi umat Islam pada masa-masa kejayaan itu. Tapi sekarang ini kita melihat ya kita agak terbelakang ya, dibandingkan beberapa bagian dunia yang lain. Negara-negara Islam masih banyak yang tergolong di dalam negara yang berkembang, atau bahkan ada yang termasuk negara yang terbelakang, ditinggalkan oleh beberapa bagian ya di Eropa, di Amerika ya, yang mereka lebih maju atau dikategorikan sebagai yang maju. Saya pernah mendengar dari Profesor Sudirman. Profesor Sudirman ini dulu anggota BWM Riau. Beliau menyampaikan sebuah fakta dari hasil survei bahwa rata-rata orang Indonesia itu waktu bacanya dalam satu hari itu hanya kurang lebih 5 menit. Masya Allah. Nah, kalau kita membacanya hanya 5 menit, ya, ilmu apa yang bisa kita serap dengan membaca satu hari hanya 5 menit itu? Oleh karena itu, saya kira kita memang harus ya mensosialisasikan, mengajak orang untuk menjadi pembelajar, antara lain dengan banyak membaca. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, belajar ini kalau kita membuka kamus besar bahasa Indonesia, itu diartikan sebagai berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, di dalam khasanah Islam kita itu biasa disebut dengan thalabul ilmi atau mencari ilmu. Ini belajar. Pembelajar orang yang di dalam dirinya terdapat sebuah karakter senantiasa belajar. Jadi karakter itu dibangun oleh sebuah kebiasaan. Nah, orang yang sudah biasa belajar dan belajar itu menjadi agenda rutin hariannya, maka dia disebut sebagai pembelajar. Kita mendapatkan bahwa Islam itu sangat mengedepankan belajar ini. Bahkan diperintahkan langsung oleh Allah supaya kita itu banyak belajar. Ini ayat yang pertama kali turun itu adalah ayat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq.
Dia menciptakan manusia dari alaq. Ya. Diulangi lagi, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini betapa Allah menempatkan proses belajar ini menjadi sangat penting bagi manusia, bahkan diletakkan pada ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan betapa pentingnya belajar ilmu, ya, Bismi Rabbik, dengan asma Allah, artinya kita belajar itu atas nama Allah, karena Allah, lillah. Ya, ya. Apa yang dipelajari? Alladzi khalaq, ya, yang diciptakan. Allah menciptakan, maka yang diciptakan Allah itu perlu kita pelajari. Allah mengajari kita bil qalam, dengan pena. Nah, ini sesuatu hal yang mesti kita perhatikan untuk senantiasa bisa melakukan perintah ini. Di dalam beberapa hadis itu disebutkan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nanti bisa ditelusuri di web ini, ya, matan hadisnya. Nabi Daud alaihissalam pernah berkata, katakanlah kepada para pecinta ilmu agar ia membuat sebuah tongkat dan sepasang sandal dari besi. Kemudian ia menuntut ilmu hingga tongkat itu patah dan sandalnya tersebut hancur. Nah, yang namanya besi itu kan keberadaannya tahan lama sekali, ya. Seumur hidup nggak akan habis. Artinya kalau zat besi itu masih ada, harus tetap belajar. Ini maksudnya apa? Maksudnya belajar itu sepanjang hayat. Sepanjang mulai dari lahir sampai meninggal, itu adalah masa kita belajar. Rasulullah mengingatkan kita, orang belajar itu harus dengan niat yang benar. Niatnya bagaimana? Lillah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Jadi orang yang mencari ilmu untuk kepentingan dunia, dia tidak akan mendapatkan bau surga. Jadi menuntut ilmu itu mesti apa? Mesti karena Allah. Nah, sekarang ini banyak sekali, Bapak-Ibu sekalian, orang yang menuntut ilmu karena urusan dunia. Supaya dengan ilmu itu mudah mencari kerja. Orientasi ilmu untuk kerja. Bukan untuk sesuatu yang lebih dalam lagi. Dengan ilmu ini saya bisa bekerja, saya dapat penghasilan. Nah, sehingga orientasinya, ya, ilmu itu dengan orientasi dunia. Semestinya kita menuntut ilmu itu adalah karena Allah. Adapun urusan dunia itu hanya merupakan efek samping, bukan niat utama kita. Kalau kemudian menjadi orang berilmu, kemudian dengan ilmu itu pengamalannya dengan kerja, tetapi arahnya tetap karena Allah, kerja itu menjadi sebuah efek saja. Seperti misalnya Dr. Joko, Dr. Biri menjadi dokter, ya, itu niatnya mesti karena Allah. Nah, kemudian karena ada kewajiban untuk mengamalkan ilmu, ya digunakan untuk menolong banyak orang, untuk apa? Mencapai upaya kesehatan. Tetapi niat utamanya adalah lillah.
Barang siapa belajar ilmu untuk selain Allah atau menginginkan selain Allah, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya kelak di neraka. Ini ancamannya luar biasa ya. Jadi ketika kita mencari ilmu untuk sesuatu yang bukan Allah, maka dianggap mempersiapkan tempat duduk di neraka. Jadi membangun rumah di neraka. Masya Allah. Ya mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Barang siapa menuntut ilmu untuk meremehkan orang-orang bodoh, atau untuk mendebat para ulama, atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nah ini ilmu untuk keminter, supaya dianggap orang pinter. Sehingga dianggap orang pinter meremehkan orang bodoh. Atau untuk mendebat para ulama, wah, supaya dianggap ilmunya lebih tinggi. Hebat. Dokter, ini hebat ini karena dokternya itu kemudian membanggakan diri. Ya, meremehkan orang-orang yang bodoh. Maka ia akan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang lain, barang siapa mencari ilmu sekedar berbantah-bantahan dengan orang bodoh, untuk menandingi para ulama, dan untuk mencari muka manusia, dia masuk neraka jahanam. Biar dianggap orang yang pandai, orang hebat, orang berilmu untuk membanggakan diri, maka dia masuk ke dalam neraka jahanam. Masya Allah. Ya. Ini kita belajar itu niatnya mesti lurus. Ya. Nah, karena belajar itu merupakan sebuah aktivitas yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dengan sungguh-sungguh, maka para penuntut ilmu itu diberikan kedudukan yang spesifik. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi orang yang belajar menuntut ilmu, aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menuntut ilmu, mulai berangkat sampai pulang, itu adalah aktivitas-aktivitas fisabilillah. Sampai selesai. Hadis yang lain dari Zir ibnu Hubais berkata, aku mendatangi Safwan ibnu Asal al-Muradi, maka ia bertanya, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kecuali para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya untuk orang tersebut karena ridho dengan apa yang dikerjakan. Jadi ketika kita belajar menuntut ilmu, itu para malaikat itu menunjukkan kesukaannya, menunjukkan kegembiraannya, memberikan apresiasi dengan mengepakkan sayapnya. Ini datang dari malaikat. Dan ternyata makhluk-makhluk yang lain itu juga akan memberikan apresiasi. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali para malaikat akan menaungi, ketenangan akan turun, rahmat akan menyertai, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dan barang siapa diperlambat oleh amalnya, maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. Ini luar biasa ya, Allah memberikan ketenangan.
Di samping itu juga menuntut ilmu ternyata bisa menghapus dosa-dosa yang telah lampau. Masih ada hadis lain, ya. Keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Nah, ini Rasulullah memperbandingkan ya, alim, orang yang berilmu, dengan abid. Abid itu ahli ibadah, hidupnya untuk ibadah, tentu ini adalah ibadah mahdhah. Ya. Karena mencari ilmu itu juga ibadah, tapi masuk ibadah umum, ya, ibadah umum. Nah, abid ini orang yang menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan ibadah mahdhah. Nah, itu kedudukannya dibandingkan seorang yang alim. Alim, ilmunya luas, ya, dan tadi niatnya itu benar karena Allah, bukan untuk yang lain-lain. Ya. Itu diibaratkan antara keutamaan Rasulullah SAW dengan orang yang paling rendah di antara para sahabat. Kan jauh sekali, gumplang ya. Rasulullah itu pada makom yang sangat tinggi. Nah, sementara di antara sahabat-sahabatnya ada yang makomnya masih rendah. Itu perbedaan antara alim dengan orang yang abid. Sehingga tentu ini memberikan pilihan kepada kita. Ibadah mahdhah itu juga dilaksanakan, tetapi harus imbang dengan mencari ilmu. Jadi yang mahdhah kita lakukan ya dalam waktu yang seimbang sehingga proses mencari ilmu itu kemudian kita lakukan sepanjang hayat sehingga kita termasuk bagian orang-orang yang berilmu. Nah, ini yang luar biasa lagi ya. Tadi penduduk langit ya, malaikat serta penduduk langit dan bumi bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, yang menjadi dosen, yang menjadi guru, yang menjadi ustadz, ya. Ini sampai-sampai ikan paus di lautan, semut, ya, dan makhluk-makhluk Allah yang lain itu mendoakan kebaikan. Dan Allah sendiri menyatakan, innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Khasyah itu adalah rasa khawatir, campur rasa takut, campur rasa cinta kepada Allah. Sehingga muraqabahnya orang yang khasyahnya kepada Allah itu bagus ya. Nah, ini hanya bisa dilakukan ya oleh orang-orang yang berilmu. Jadi maka Allah memberikan kedudukan orang-orang yang berilmu itu kedudukan yang tinggi. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ilmu Allah itu begitu luas. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meski kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Jadi Masya Allah. Ya. Jadi semua lautan itu jadikan tinta untuk menulis ilmu Allah tidak habis. Bahkan di dalam Quran surat Luqman ayat 27 itu didatangkan 7 kali. Ya. Sejumlah air yang ada di lautan itu ilmu Allah belum habis ditulis karena sangat banyaknya. Ini ilmu Allah sangat luar biasa sehingga
seluruh waktu kita gunakan untuk belajar, itu belum seberapanya ilmu Allah yang berhasil kita ketahui. Maka yang namanya belajar itu tidak ada habisnya. Seluruh waktu kita gunakan untuk belajar, itu paling kalau ditulis hanya dalam berapa buku yang bisa kita hasilkan. Tapi ilmu Allah itu luar biasa, sehingga tidak ada kata untuk habis ilmu Allah untuk dipelajari. Tidak ada habisnya. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya terus-menerus sehingga umat Islam kembali menguasai iptek. Kita perlu mempersiapkan generasi penerus ya, yang cinta ilmu, mencurahkan tenaganya untuk mencari ilmu, sehingga masa depan adalah masa depan milik umat. Apa yang harus dipelajari? Yang pertama tentu Al-Quran, itu yang seharusnya menjadi pelajaran paling penting yang umat mesti tahu. Bapak sekalian, ini Quran ini adalah guidance, petunjuk untuk bisa hidup di dunia ini dengan benar. Sehingga kehidupan di dunia ini nanti akan berakibat pada kehidupan akhirat yang bahagia. Itu Quran. Sehingga marilah kita impikan memahami Quran itu menjadi bagian terpenting ilmu yang harus kita kuasai. Meskipun kita menguasainya itu juga masih sedikit. Tapi ada proses untuk memahami, dan ini proses belajar Quran sepanjang hayat. Jadi ini yang harus kita pelajari. Yang kedua apa? As-Sunnah, memberikan penjelasan terhadap Quran dan memberikan implementasi terhadap Quran itu. Ini dua hal ini adalah pokok. Baru kemudian yang ketiga, ilmu yang mau kita tekuni ilmu apa? Dr. Joko menekuni ilmu kedokteran, dilanjutkan spesialisasi anestesi. Dr. Biri juga, ya. Dr. Jack juga, ya, ilmu itu. Ada yang Prof. Partino psikologi, ya, dikembangkan. Ya. Jadi ilmu yang kita pilih mau kita kembangkan itu apa? Itu yang mestinya menjadi aktivitas pembelajaran kita setiap hari. Sehingga kita seharusnya ya, memudawamahkan belajar harian kita. Pokoknya setiap hari mesti membaca Al-Quran. Standarnya, ya, ini standar para sahabat ini ya. 1 bulan khatam sekali minimal. Kalau hadis dari Rasulullah itu kan 1 bulan itu perintahnya. Ketika sahabat merasa bisa lebih cepat, Rasulullah kemudian melarang kurang dari 3 hari. Artinya range-nya khatam Al-Quran itu antara 1 bulan sampai maksimal 3 hari. Nah, Bapak Ibu mau mengambil yang mana? Yang 1 bulan, yang setengah bulan, seminggu, ya, atau kurang dari seminggu, tapi jangan kurang dari 3 hari. Ini untuk apa? Proses pembelajaran sehingga Quran itu terinstall di dalam otak kita. Isi Quran itu masuk di dalam akal pikiran kita, dan itu menjadi pertimbangan kita di dalam memutuskan setiap aktivitas kita. Mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, pertimbangan utamanya adalah Quran. Itu orientasinya mestinya ke sana. Sehingga kalau kita tidak memahami Al-Quran, tentu pikiran kita belum dijiwai oleh Al-Quran. Nah, ini arahnya ke sana. Sehingga
Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkitkan ya diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi penerus kita. Itu untuk menjadikan faham Al-Quran menjadi target yang harus dipelajari. Sekarang ini banyak orang tidak memahami Al-Quran karena memahami Al-Quran itu belum menjadi impian. Orang tua tidak merasa bersalah kalau misalnya tidak memotivasi anaknya untuk ngerti Quran. Bahkan Masya Allah, membaca saja masih banyak yang belum baik. Padahal target kita masa kejayaan Islam itu akan wujud kalau Quran itu telah menjadi framework cara berpikir umat Islam. Maka insya Allah umat Islam nanti akan baik. Ya. Oleh karena itu, ya, mari kita baca Al-Quran setiap hari, bukan sekedar melafalkan, ya, membaca. Ya. Kalau melafalkan itu tidak mesti ngerti artinya. Tapi kalau membaca, itu mesti ngerti apa yang dibaca. Bapak Ibu kalau membaca buku, ya, itu kan tahu ya apa yang dimaksudkan di dalam buku itu. Ya. Tapi kalau melafalkan, ya, mengeja, itu tidak harus tahu. Ya. Nah, kita targetnya tahu. Ya. Yang kedua adalah membaca setiap hari, ya, untuk lebih memperluas cakrawala pemahaman kita tentang Al-Quran, baca tafsir, baca hadis, ya. Kemudian baca bidang ilmu yang ditekuni. Dan yang ketiga, mengikuti pengajian atau majelis ilmu secara berkala. Termasuk ini, Golden Habit Forum ini adalah majelis ilmu, ya, berkala tiap Sabtu. Nah, ini dijadikan persyaratan oleh anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Ranting itu boleh berdiri kalau ada amal usaha berupa pengajian. Cabang itu juga harus ada pengajian. Nah, kita mesti melakukan kegiatan-kegiatan ini untuk menjaga supaya ilmu kita makin hari makin bertambah, ya, sehingga kita bisa menjadi alim. Ya. Nah, kalau kita alim, maka khasyah kita kepada Allah, insya Allah akan tinggi. Saya kira demikian sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti saya kira bisa dikembangkan. Ada Prof. Martino, ada Pak Kiai Agus Kusnadi, ada Dr. Biri, ada Dr. Joko, dan lain-lain sebagainya. Hadanallah yakum ajma'in, asramunallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kajian pencerahan pagi hari ini. Memberikan motivasi untuk senantiasa menjadi pribadi pembelajar, karena dengan senantiasa menjadi pembelajar, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menuju surga Jannatun Naim. Sebagaimana tadi hadis yang disampaikan.